wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auradina Salsabila dengan NIM G1011231131 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan rancangan acak kelompok dengan menggunakan Excel. Di sini yang kita lakukan yaitu membuat tabel seperti ini. Kemudian kita masukkan data seperti perlakuan, kelompok, total, dan rata. Yang dimana di sini ada 4 perlakuan, yaitu perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Untuk kelompok sendiri itu ada 5, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan sudah ada dari masing-masing data tiap kelompok. Nah, di sini yang akan kita cari yaitu total dari data tiap perlakuan maupun tiap kelompok. Untuk mencari data atau hasil total dari perlakuan A, itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 5 perlakuan A. Kemudian tekan enter, maka yang dihasilkan 9,2 untuk perlakuan A. Sama halnya untuk perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan totalnya tiap-tiap perlakuan. Untuk mencari atau menghitung rata, seperti perlakuan A, ratanya yaitu 1,84. Nah, rumusnya yaitu sama dengan average, buka kurung, kita blok dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 5. Lalu kita tekan enter. Maka hasil yang didapatkan itu sama, yaitu 1,84 untuk perlakuan A. Untuk perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D, itu caranya sama juga dengan menggunakan rumus average. Untuk menghitung total tiap-tiap ulangan, itu sama halnya juga kita dengan menghitung total dari tiap perlakuan. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Itu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, yang kita blok itu dari ulangan 1, perlakuan A sampai dengan perlakuan D. Kemudian kita tekan enter. Maka yang dihasilkan yaitu 7,4. Sama halnya juga untuk ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5 menggunakan rumus sum. Untuk mencari atau menghitung grand total, itu kita dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung, sum, buka kurung, kemudian kita blok dari total perlakuan A sampai perlakuan D. Kemudian enter. Maka jumlahnya sama, 39,3. Nah, untuk menghitung rata dari semua sumber data, itu kita menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok dari data ulangan 1 perlakuan A sampai dengan ulangan 5 perlakuan D atau semua sumber data. Kemudian kita tekan enter. Nah, hasil yang didapatkan sama, yaitu 1,965. Di sini kita masuk ke tabel ANOVA dari rancangan acak kelompok, di mana perbedaan antara rancangan acak kelompok dan rancangan acak lengkap itu terdapat pada kelompok, yang dimana untuk RAK itu ada kelompok, sedangkan rancangan acak lengkap itu hanya perlakuan dan galat. Oke, di sini kita akan mencari DBK. Nah, untuk menghasilkan DBK itu kita kelompok dikurang 1, yang dimana di sini kelompoknya ada 5, sehingga 5 dikurang 1 maka dihasilkan 4. Untuk DB perlakuan, itu perlakuan dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk DB total, yaitu perlakuan dikali ulangan. Untuk perlakuan itu ada 4, ulangannya ada 5, lalu dikurang 1, maka 4 dikali 5 dikurang 1, hasilnya 19. Untuk DB galat, itu kita melakukan pengurangan dari DB total dikurang DB kelompok dan dikurang DB perlakuan, maka dihasilkan untuk DB galatnya yaitu 12. Untuk menghitung JKK, kita perlu mengetahui faktor koreksi, di mana rumus untuk mencari atau menghitung faktor koreksi yaitu sama dengan sum SQ, buka kurung. Di sini kita akan mempangkat duakan hasil dari atau grand total. Lalu kita bagi
dengan banyaknya sumber data. Di sini sumber data kita ada 20, atau perlakuan dikali ulangan, 4 dikali 5 itu 20. Lalu tekan enter. Nah, maka untuk faktor koreksinya itu 77,2245. Nah, setelah kita mengetahui faktor koreksinya, baru kita bisa mencari JKK, JKP, JKG, dan JKT. Untuk menghitung JK total atau jumlah kuadrat total, kita menggunakan rumus sama dengan sum SQ, buka kurung. Di sini kita akan mempangkat duakan semua sumber data dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 5. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksinya. Faktor koreksinya di sini. Lalu tekan enter. Nah, ini adalah hasil untuk jumlah kuadrat totalnya. Nah, untuk menghitung JKK atau jumlah kuadrat kelompok, di sini kita harus menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan sum SQ, buka kurung. Di sini kita akan mempangkat duakan hasil total dari tiap kelompok. Kita blok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Setelah itu, kita bagi dengan banyaknya perlakuan, di mana di sini kita ada 4 perlakuan. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksinya. Lalu tekan enter. Nah, maka untuk jumlah kuadrat kelompoknya totalnya 0,193. Untuk menghitung JKP atau jumlah kuadrat perlakuan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum SQ, buka kurung. Di sini kita akan mempangkat duakan total dari tiap-tiap perlakuan. Setelah itu kita tutup kurung, bagi dengan banyaknya ulangan yaitu 5, lalu kurangi dengan faktor koreksi sama dengan. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa menggunakan 2 di belakang koma sehingga dihasilkan 3,49. Sama hasilnya yaitu 3,49. Lalu kita lanjut ke JKG atau jumlah kuadrat galat. Untuk jumlah kuadrat galat itu kita menghitungnya dengan cara jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan, lalu dikurangi dengan jumlah kuadrat kelompok. Maka untuk jumlah kuadrat galat atau JKG-nya yaitu 0,38. Kita masuk ke kuadrat tengah. Untuk kuadrat tengah itu, untuk kuadrat tengah kelompok itu kita membagi antara JKK dengan DBK, yaitu 0,193 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 0,05. JKK dibagi dengan DBK. Nah, maka hasilnya yaitu 0,05. Untuk KTP itu kita menggunakan rumus atau kita dapat menggunakan rumus JKP dibagi DBP. JKP, jumlah kuadrat perlakuan, dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Maka dihasilkan 1,16. Untuk galat, itu kita membagi antara JKG dan DBG. JKG, jumlah kuadrat galat, dibagi dengan DBG atau derajat bebas galat. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,03 kuadrat tengah galatnya. Kita masuk ke F hitung. Untuk F hitung, di sini kita menggunakan rumus KTK dibagi dengan KTG. Jadi, KTK atau kuadrat tengah kelompok dibagi dengan KTG atau kuadrat tengah galat. Maka hasilnya yaitu 1,51. Untuk mencari F hitung perlakuan, itu kita menggunakan rumus KTP dibagi KTG. Untuk kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat atau KTG. Untuk hasilnya sendiri yaitu 36,44. Kita masuk ke F tabel. F tabel 0,05 kelompok. Di mana di sini kita menggunakan rumus F inverse. Buka kurung, kita masukkan 0,05-nya. Kemudian kita masukkan DBK-nya. Lalu
lalu masukin DBG atau derajat bebas galat. Setelah itu tekan enter. Nah, untuk F tabel 0,05 dari kelompok yaitu 3,26. Kita lanjut untuk F tabel 0,05 untuk perlakuan. Sama menggunakan rumus F inverse. Kita salin 0,05. Kemudian kita masukin DBP atau derajat bebas perlakuan. Kemudian masukkan DBG atau derajat bebas galat. Enter. Nah, untuk F tabel 0,05 dari perlakuan itu 3,49. Kita masuk ke F tabel 0,01 untuk kelompok. Sama halnya kita menggunakan rumus F inverse. Kita masukin 0,01. Setelah itu kita masukin DBK atau derajat bebas kelompoknya. Kemudian kita masukkan juga DBG-nya, derajat bebas galat. Tekan enter. Nah, untuk F tabel dari 0,01 kelompok yaitu 5,41. Untuk F tabel 0,01 dari perlakuan, kita menggunakan rumus F inverse juga. Kemudian buka kurung, kita masukin 0,01-nya. Setelah itu kita masukkan DBP atau derajat bebas perlakuan. Dan kita masukin juga DBG-nya atau derajat bebas galat. Setelah itu kita tekan enter. Nah, untuk F tabel 0,01 dari perlakuan, hasilnya adalah 5,95. Jadi di sini kita sudah mengetahui F hitung dari kelompok dan perlakuan yang akan kita bandingkan dengan F tabel 0,05 dan 0,01. Untuk F hitung perlakuan, itu nilainya lebih besar daripada F tabel 0,05 dan 0,01. Sehingga untuk keterangannya bisa kita tulis bintang 2 atau berbeda sangat nyata. Sedangkan untuk F hitung kelompok, nilainya lebih kecil daripada F tabel dari 0,05 dan 0,01. Sehingga keterangannya dapat kita tulis TN atau tidak berbeda nyata. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karena berbeda sangat nyata atau berpengaruh sangat nyata, maka diperlukan atau dilakukan uji lanjut. Apakah itu BNT, BNJ, uji Duncan, atau uji Danat. Sekian penjelasan saya mengenai rancangan acak kelompok dengan menggunakan Excel. Terima kasih.